Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kode biner, yaitu kode ASCII, FLC atau Fixed Line Code, kemudian VLC atau Variable Line Code. Untuk VLC kita akan khusus membahas mengenai kode Huffman. Di dalam proses penyimpanan data ataupun pengiriman data dalam komunikasi data, karakter-karakter yang ditulis, karakter-karakter yang dikirimkan itu diubah menjadi kode-kode biner. Secara standar, secara umum, kode-kode yang dipakai adalah menggunakan format kode ASCII, yang setiap karakternya terdiri dari 8 bit kode biner. Misalnya ini, string sinus ini di masing-masing karakternya dikodekan dengan kode ASCII, terdiri dari sejumlah 88 bit bilangan biner. Pengiriman data dengan jumlah besar pastinya akan memakan waktu dan kapasitas memori yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kompresi data untuk mereduksi kapasitas memori yang dikirim. Nah, untuk meminimumkan jumlah bit, panjang kode setiap karakter sedapat mungkin diperpendek. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas dua model kompresi, yaitu FLC, Fixed Line Code, di mana sebuah data nanti akan direduksi, tidak 8, tapi dikurangi jumlah bitnya, tapi dengan panjang bit setiap karakternya adalah sama. Kemudian yang kedua adalah VLC atau Variable Line Code. VLC ini adalah mereduksi jumlah bit atau mengurangi panjang bit setiap karakter, tetapi setiap karakter itu mempunyai jumlah bit yang berbeda-beda. Sebelum membahas mengenai kompresi data, mari kita ingat kembali mengenai kode ASCII. Kode ASCII ini adalah suatu daftar kode-kode karakter yang dituliskan dalam urutan sebanyak 256 kode yang kemudian di dalam kode ASCII dalam bentuk desimal dituliskan dalam angka-angka desimal. Nah, kode-kode ini atau karakter-karakter ini pada saat di tingkat hardware atau perangkat keras diubah menjadi kode-kode biner. Misalnya di sini karakter A di dalam ASCII code dia merupakan nomor atau urutan 097 atau kode desimalnya adalah 097. Nah, di dalam tingkat hardware maka dia akan diubah menjadi kode biner yaitu 01100001. Demikian pula untuk karakter-karakter yang lain. Nah, misalnya ini karakter huruf A, di sini juga karakter huruf A. Mengapa berbeda? Memang di dalam suatu karakter huruf kecil itu berbeda, sehingga diberikan kode yang sendiri-sendiri. Ya. Nah, di dalam kode ASCII ini setiap karakter dikodekan dalam 8 bit bilangan biner, karena jumlah kodenya adalah sebanyak 256 kode. Oke, misalkan kita punya string stmik spasi sinus. Mari kita coba tulis kode biner dalam bentuk kode ASCII. Nah, dari string stmik spasi sinus itu kita identifikasi karakter-karakter yang dipakai. Nah, di sini ada karakter S, T, M, I, K, dan spasi. Spasi ini adalah suatu karakter juga. Ini spasi ini suatu karakter. Kemudian N dan U. Selanjutnya, setiap karakternya itu kita lihat kode desimal ASCII-nya. Nah, di sini S, ya. S ini kodenya 83, karena di sini di dalam daftar kode ASCII, S besar, ya, S kapital, itu merupakan urutan 83. Demikian untuk karakter-karakter yang lain juga kita cari kode-kode desimal ASCII-nya. Selanjutnya, dari kode-kode desimal ASCII itu kita konversi menjadi bilangan-bilangan biner atau kode biner. Ya. Untuk konversi bilangan biner, coba lihat pembahasan mengenai konversi desimal ke biner atau biner ke desimal. Nah, di sini 83 ini kita konversi menjadi bilangan biner, maka nilainya adalah 01010011. Ya. Kemudian 84, 01, 01, 01, 00, dan seterusnya. Nah, ada 8 bit, walaupun di sini nolnya itu tidak mempengaruhi suatu nilai desimal ASCII-nya, tetapi di dalam kode ASCII maka kita menggunakan 8 bit. Kemudian dari berdasarkan kode biner ASCII yang kita peroleh, kita susun berdasarkan string stmik sinus tadi. Jadi S kita tuliskan dari sini 01010011 ini.
kita ambil dari kode biner dari T, M kita ambil kode biner dari M, dan seterusnya. Sehingga akan tersusun deretan bilangan biner sesuai dengan karakter-karakter dalam string STMIK spasi sinus. Nah, di dalam pengkodean ini, string STMIK sinus dituliskan dalam kode ASCII ini membutuhkan 88 bit, karena STMIK spasi sinus itu terdiri dari 11 karakter, masing-masing karakter itu terdiri dari 8 bit, sehingga jumlah bit yang dibutuhkan adalah 88 bit. Oke, sekarang kita coba kompresi string STMIK sinus tadi dengan metode fixed layout, yaitu panjang bitnya tetap, tetapi jumlah bitnya kita akan kurangi ya. Pertama adalah kita identifikasi karakter-karakternya seperti pada kode ASCII tadi, kita identifikasi ada 8 karakter STMIK spasi NU. Kemudian karakter ini kita berikan nomor indeks, yaitu S dengan nomor 0 atau indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian dari nomor indeks itu, kemudian kita konversi ke dalam suatu bilangan biner. Nah, karena di sini adalah indeks terbesarnya adalah 7, maka kita gunakan 3 buah bit, karena nilai desimal 7 itu kalau kita konversi ke dalam bilangan biner, itu dia akan membutuhkan 3 bilangan biner, yaitu 1, 1, 1. Sehingga untuk karakter-karakter yang lain, kita juga menggunakan jumlah 3 bit untuk setiap karakternya. S itu karakternya kita konversi ke dalam bilangan biner menjadi 0, 0, 0, karena indeksnya adalah 0. Kemudian T itu indeksnya 1, kita konversi ke dalam bilangan biner 0, 0, 1. Kemudian M itu 2, konversinya adalah 0, 1, 0, dan seterusnya. Terakhir adalah U, yaitu indeks nomor 7, kita konversi ke dalam bilangan biner 1, 1, 1. Nah, jumlah bit yang dipakai di sini sesuai dengan jumlah minimal bit yang digunakan pada karakter ke N, yaitu indeks nomor 7. Nah, setelah itu kita susun kode-kode binernya, yaitu S adalah 000, T001, M010, I011, dan seterusnya. Fixed layout ini panjang kode biner setiap karakternya sama, ya. Dan jumlah bit yang dipakai untuk menuliskan string STMIK sinus itu membutuhkan 33 bit. Karena STMIK sinus terdiri dari 11 karakter, di setiap karakter itu membutuhkan 3 bit. Jadi jumlah bitnya adalah 33 bit. Ini lebih kecil daripada kita menggunakan kode ASCII tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai VLC atau variable layout. FLC tadi itu ternyata masih ada angka-angka 0 di sebelah kiri yang sebenarnya kalau kita hilangkan itu tidak akan mengubah nilai desimalnya. Nah, kita coba menggunakan variable layout dengan memberikan kode biner untuk karakter yang muncul dengan jumlah bit yang berbeda. Nah, semakin sering karakter muncul, semakin sedikit jumlah bit yang akan dipakai. Jadi misalnya ini, STMIK spasi sinus ini, S-nya itu jumlah bitnya adalah 2, T itu jumlah bitnya adalah 4, M jumlah bitnya 4, I jumlah bitnya 3, dan seterusnya. Jadi jumlah bit untuk setiap karakter itu tidak sama. Pada VLC, kode untuk setiap karakter tidak boleh merupakan awalan dari kode yang lain. Ya, sebab akan menimbulkan ambigu atau mempunyai arti yang ganda. Sebagai contoh, misalnya kita punya string TEA atau T. Misalnya kita kodekan T itu adalah dengan kode 0, E dengan kode 1, A dengan kode 01. Maka TEA atau T ini dituliskan dalam kode biner adalah 0101, dibaca TEA. Tapi ternyata kode 0101 itu bisa saja dibaca menjadi string yang lain. Dia bisa dibaca menjadi AA,
AT, atau TETE. Artinya adalah bahwa kode biner yang dipakai itu ternyata bisa memunculkan arti yang lebih dari satu macam, tidak unik ya, atau ambigu. Nah, ini tidak boleh. Maka kemudian kita harus menggunakan suatu metode khusus di mana setiap karakter tidak boleh merupakan awalan dari kode yang lain. Metode yang kita pakai adalah metode kode Hofmann. Sekarang kita akan bahas mengenai kode Hofmann. Di dalam kode Hofmann, reduksi jumlah bit dilakukan dengan mengambil frekuensi dari pesan yang dikirim, kemudian dibuatkan kode baru berdasarkan frekuensi tersebut. Nah, kita akan bahas langkah-langkahnya dengan contoh bagaimana mengkodekan kata TEA atau T tadi. Langkah yang pertama adalah langkah ke 0 atau inisialisasi. Di sini terlebih dahulu kita hitung frekuensi kemunculan tiap karakter termasuk spasi. Nah, kata TEA ini tidak ada spasinya ya. Yang muncul adalah T dengan jumlah frekuensi 1, E jumlah frekuensi 1, A jumlah frekuensi 1. Nah, jika hanya ada satu karakter, maka kita langsung berikan kode saja 0. Tapi karena di sini ada 3 karakter, maka kita harus proses selanjutnya. Yaitu kita buat subtree dengan label root adalah frekuensi kemunculan karakter tersebut. Nah, kita buat subtree. Ada 3 subtree, ya, karena 3 macam karakter ya. T labelnya 1 karena munculnya 1 kali, E muncul 1 kali, A muncul 1 kali. Selanjutnya kita lakukan langkah perulangan atau iterasi. Yang pertama adalah kita urutkan semua subtree ini sesuai label rootnya. Nah, kebetulan di sini frekuensinya semua 1, jadi urutannya tidak berubah, tetap. Ya. Selanjutnya, proses berikutnya adalah kita gabungkan 2 subtree terkecil menjadi subtree baru dengan label root adalah jumlah nilai label sebelumnya. Jadi kita gabungkan 2 subtree terkecil menjadi sebuah subtree. Label barunya adalah 2. Kemudian cabangnya adalah 1 dari T dan 1 dari E. Untuk A kita biarkan dulu tetap karena yang kita gabung hanya 2. Karena binary tree itu terdiri dari 2 kaki atau 2 cabang. Nah, jika tinggal hanya sebuah tree, kita lanjutkan ke pengkodean. Jika tidak, kita kembali ke langkah I1 tadi. Nah, ternyata di sini masih ada 2 buah subtree. Maka kita kembali ke langkah I1. Ya. Kita urutkan lagi, mulai dari yang kecil ke besar. Ya. 1, 2, kemudian kita gabungkan ya, menjadi sebuah tree. Nah, ternyata hasil penggabungan proses ini menghasilkan sebuah tree, tidak ada subtree yang lain. Nah, maka kita lanjutkan ke langkah pengkodean, yaitu kita berikan nilai 0 untuk kaki kiri dan nilai 1 untuk kaki kanan. 0 untuk kaki kiri, 1 untuk kaki kanan. Kode dari setiap karakter itu diperoleh dari lintasan dari akar ke daun, misalnya A, ini kodenya adalah 0 karena hanya 1 kaki dari rootnya. Ya. Kemudian T 1, 0, kemudian E adalah 1, 1. Sehingga kode biner dari T ini adalah merupakan kode unik. 0, 1, 1, 1, 0 ini tidak memberikan arti yang lain selain kata T, TEA. Kita coba kodekan string sinus tadi dengan VLC, dengan kode Hofmann. Langkah yang pertama adalah kita identifikasi karakter dan frekuensi kemunculan dalam string sinus di situ. Nah, di sini ada karakter S muncul 3 kali, T muncul 1 kali, ya, S-nya muncul 3 kali, S, T-nya muncul 1 kali, M muncul 1 kali, I muncul 2 kali, I muncul 2 kali, K muncul 1 kali, spasi muncul 1 kali, N muncul 1 kali, U muncul 1 kali. Kemudian kita buat subtree dengan label rootnya adalah frekuensi kemunculan karakter. Subtree S itu labelnya adalah 3 karena S frekuensinya 3. T 1 ya, dan seterusnya. Ya.
Nah, setelah itu kita lanjutkan ke langkah iterasi. Langkah yang pertama kita urutkan semua subtree sesuai dengan tabel root. Ya, jadi tadi kita mulai dari yang kecil ke besar. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Di dalam identifikasi pertama, S itu kan munculnya pertama ya. Tapi kita urutkan sehingga dia menjadi urutan terakhir. Ya, karena dia frekuensinya paling banyak. Ya. Kemudian kita gabungkan dua subtree terkecil, ya dua subtree terkecil, satu-satu tadi kita gabung menjadi sebuah subtree dengan labelnya adalah jumlah dari label subtree yang kita gabungkan tadi. Kemudian kita urutkan kembali, ya, 1, 1, 1, 1, jadi 2, jadi subtree di sini yang muncul kita gabungkan tadi, masuk menjadi urutan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, kelima. Ya, kelima. Kemudian kita ulang langkah penggabungannya, 2 terkecil kita gabungkan lagi. Ya. Jadi K dengan spasi kita gabung, labelnya adalah 1 dan 1, berarti kita jumlahnya adalah 2. Ya, kita lanjutkan demikian seterusnya ya, sampai nanti diperoleh sebuah tree. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sama caranya ya. Ternyata sampai iterasi kelima di sini masih ada 3 subtree, jadi kita lanjutkan lagi. Oke, iterasi ke-6 masih ada 2 subtree ya, kita lanjutkan lagi. Nah, pada iterasi ke-7 ternyata ada 2 subtree yang kita gabung, yaitu subtree dengan labelnya 4 ya. NUK spasi dan subtree dengan label 7 STMI. Kita gabung menjadi sebuah tree dengan label rootnya, akarnya nilainya adalah 11. Nah, ini sudah menjadi sebuah tree, jadi tidak ada yang bisa digabung lagi. Maka masuk ke langkah berikutnya, yaitu lanjut ke pengkodean. Dalam langkah pengkodean ini, ya, ingat kembali tadi, kita berikan kode untuk kaki kiri dia nilainya adalah 0, untuk kaki kanan dia nilainya adalah 1. Ya. Jadi kaki kiri nilainya 0, 0, 0, 0, 0, kaki kanan adalah 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, kode dari setiap karakter diperoleh dari lintasan dari akar ke daun. Jadi misalnya N itu berarti kodenya adalah 000, U 001, T 1100, I 111, dan seterusnya. Sehingga kita perlu daftar kode seperti ini. N-nya adalah 000, U-nya 001, K-nya 010, spasi 011, S10, kemudian T1100, M1101, I11. Nah, Anda perhatikan di sini, S dia mempunyai panjang kode paling kecil karena dia paling sering muncul, sehingga reduksinya supaya lebih banyak. Jadi, frekuensi yang paling sering muncul, kita berikan kode yang paling sedikit. Coba kita perhatikan dari kode-kode NUK spasi STMIK tadi, kalau kita gunakan untuk menuliskan string STMIK spasi sinus akan ditulis seperti ini ya. Jadi tidak ada karakter yang kodenya merupakan kode awal dari karakter yang lain, sehingga kode ini kalau kita susun seperti ini, dia akan memberikan arti yang unik, arti yang tunggal, yaitu STMIK spasi sinus. Nah, sekarang kita lihat. Tadi S-nya itu frekuensi kemunculannya 3, maka jumlah bit yang dipakai itu paling sedikit, yaitu 2. Ya. Dan seterusnya kita lihat, semakin sering dia muncul, maka jumlah bitnya adalah semakin sedikit. Atau kebalikannya, semakin jarang dia muncul, maka jumlah bitnya adalah yang lebih banyak. Nah, total bit yang digunakan untuk menuliskan string stemming sinus ini adalah membutuhkan 32 bit bilangan biner. Sekarang coba kita bandingkan rasio kompresi string stemming sinus tadi pada kode ASCII, FLC, dan VLC. Pada kode ASCII membutuhkan 88 bit,
kemudian FLC menggunakan 33 bit, kemudian VLC menggunakan kode Human tadi membutuhkan 32 bit. Sehingga kalau kita kompresi dengan FLC, maka ada rasio kompresinya dibandingkan dengan ASCII adalah 37,5%, jadi ada efisiensi cukup banyak ya, 62,5 ya. Kemudian rasio kompresi VLC dengan kode ASCII itu mencapai 36,36%. Jadi kode VLC dengan kode Human tadi adalah paling efisien di sini. Nah, sekarang coba teman-teman berlatih nih, kan sudah paham itu pengetahuannya. Nanti kalau belum paham ya diulang-ulang. Nah, coba kita latih string lika liku laki-laki tak laku-laku kodekan dengan kode ASCII, kode FLC dan VLC. Perhatikan di sini ada tanda strip, kemudian spasi, itu juga merupakan suatu karakter ya. Kebetulan ini hurufnya adalah huruf kapital semua. Kalau misalnya nanti ada huruf yang non kapital atau huruf kecil, maka itu adalah karakter tersendiri, berbeda dengan huruf yang kapital ya. Oke, silakan teman-teman, silakan berlatih, Anda pasti bisa. Semangat!